Oke, selamat malam Bapak. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan sampah plastik dengan cara 3R. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Airin Febrianti. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sampah. Sampah plastik hingga kini menjadi persoalan yang serius bagi Indonesia dan juga negara lain di dunia. Di Nusantara, sampah plastik tak hanya dijumpai di wilayah darat saja, tapi juga sudah menyebar luas ke wilayah laut yang luasnya mencapai 2/3 dari total luas Indonesia. Semua pihak dihimbau untuk terus terlibat dalam penanganan sampah plastik yang ada di lautan. Jadi sampah plastik ini bukan masalah nasional saja yang kita hadapi, tapi juga mencangkup masalah internasional. Dan sampah plastik ini tidak hanya dijumpai di daerah darat saja, namun sudah menyebar luas ke daerah lautan dan totalnya sudah mencapai luasnya 2/3 dari total luas Indonesia. Next. Kemudian lingkungan. Lingkungan adalah lingkungan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan tanpa batas. Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung tidak peduli, maka mengubah perilaku manusia menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis lingkungan. Jadi, penyebab lingkungan ini, banyak masalah ini semuanya disebabkan oleh tangan-tangan jahil, manusia. Misalnya, penebangan hutan yang secara liar dan perusakan terumbu karang. Next. Nah, penyebab sampah di lingkungan. Faktor yang paling pertama itu pasti lemahnya kesadaran. Tangan-tangan kotor yang tidak peduli akan kebersihan membuat sampah di sembarangan tempat. Ada juga di tempat umum yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Habis makan, buang sembarangan. Walaupun sampahnya kecil dan tidak jauh tempatnya dengan pembuangan sampah atau tong sampah. Akibatnya sifat malas membuang sampah pada tempatnya menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini dilatar belakangi oleh lemahnya kesadaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masalah sampah di Indonesia. Masalah sampah Indonesia ini seringkali kita dengarkan sangat buruk ya. Sampai di dunia ini sampah Indonesia tuh sangat parah ya. Sampah adalah masalah klasik di Indonesia. Dari sampah sembarangan hingga penggunaan sampah plastik yang memakai sudah dibatasi sudah dibatas darat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa tahun 2019 sampah di Indonesia sudah mencapai 68 juta ton, hitungan ton. Sedangkan plastik diperkirakan mencapai 9,52 ton. Dirjen Pengelola Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, Kemen LHK, Tuti Hendrawati, Tarsi mengucapkan produk sampah terus meningkatkan setiap tahun. Rata-rata naiknya mencapai 1 juta ton setiap tahunnya. Jadi sampah di Indonesia tuh naiknya sangat pesat, sangat tinggi. Begitu sekali naik itu angkanya sampai 1 juta ton. Selanjutnya adalah masalah sampah di pantai Golden Prawn Batam. Golden Prawn di Batam nih terletak di Bengkong ya, Bengkong laut sana. Pantai Golden Prawn itu merupakan salah satu pantai di Batam yang banyak memiliki pengunjung baik dalam negeri maupun luar negeri. Dapat berbagai kalangan baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga wisatawan. Wisata-wisata di luar negeri maupun wisata yang dalam negeri. Dan masih banyak yang terdapat tangan-tangan jahil yang membuang sampah sembarangan. Ini maksudnya tangan-tangan jahil ini maksudnya suka membuang sampah sembarangan ya gitu ya.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai solusi sampah di pantai Golden Crown Batam ya. Berbicara mengenai lingkungan hidup, tentunya kita pasti tidak lagi asing dengan kata 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Dan 3R ini mempunyai peran yang penting, karena dengan 3R ini kita dapat mewujudkan green lifestyle. Jadi tanpa kita memahami dan menerapkannya, kita tidak akan dapat kehidupan green lifestyle itu. Dan di berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menerapkan 3R itu. Yang pertama dari reuse. Yang pertama kita bisa pilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Lalu yang kedua, kita bisa gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman kita bisa gunakan kembali lagi menjadi tempat minyak goreng. Next. Selanjutnya reduce. Nah, yang pertama cara kita terapkan yang pertama adalah kita bisa melakukan dengan cara memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Lalu yang kedua, kita juga dapat hindari dari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Dan yang terakhir, kita bisa gunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Misalnya, alat tulis yang bisa diisi ulang. Selanjutnya adalah recycle. Nah, recycle ini kita dapat memilih produk ataupun kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Dan yang kedua, kita bisa olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Yang ketiga, lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Dan yang terakhir, lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. Selanjutnya implementasi akan dijelaskan oleh Rudy. Oke, yang terakhir itu implementasi 3R setelah dilakukannya sosialisasi. Yaitu ada melalui hasil observasi ini penulis melihat banyak terdapat sampah plastik di sekitar area pantai. Untuk mengetahui pendapat masyarakat sekitar dan pengunjung yang berkunjung, penulis melakukan wawancara ke lokasi. Dan yang terakhir dalam hasil observasi yang telah ditulis penulis, para pengunjung bersedia menerapkan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi pengurangan sampah plastik di area pantai agar pengolahan sampah plastik dapat dilakukan dengan baik dan benar. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih.